Semangat pagi, salam guru penggerak. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang koneksi antar materi, kesimpulan, refleksi modul 1.1. Tahukah kamu, Ki Hajar Dewantara lahir dengan nama Raden Aswardi Sukyaningrat pada tanggal 2 Mei 1889 di kota Yogyakarta. Untuk mendekatkan dirinya dengan rakyat pribumi, Suwardi akhirnya resmi mengubah namanya menjadi Ki Hajar Dewantara. Kemudian ia mendirikan perguruan Taman Siswa. Kemudian pada tahun 1957, Ki Hajar Dewantara diangkat menjadi Menteri Pendidikan pertama di Indonesia. Koneksi antara materi. Yang pertama adalah asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pada asas pendidikan Ki Hajar Dewantara ini mengajarkan tentang pemikiran dan pendidikan yang tujuan utamanya adalah untuk memerdekakan manusia. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatannya sendiri. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk tumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain dan menjadi mandiri atau merdeka secara lahir dan batin. Kekuatan diri ini yang dimiliki menuntut murid menjadi cakap mengatur hidupnya dengan tanpa terperintah oleh orang lain. Yang kedua adalah dasar pendidikan yang menuntun. Dasar pendidikan yang menuntun ini bertujuan untuk memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar, di mana kekuatan sosiokultural menjadi proses menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar. Di sini pendidikan bertujuan untuk menuntun dalam arti memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya menjadi manusia sebetulnya, di mana tujuan pendidikan di sini adalah untuk mencapai keselamatan dan kemuliaan. Yang ketiga adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21. Sedangkan dalam memakai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah atau Indonesia Timur. Hal ini yang menjadi acuan untuk kita untuk dapat menyaring konteks-konteks tersebut sehingga dapat beradaptasi dengan budaya sosiokultural di Indonesia. Yang keempat adalah budi pekerti. Budi pekerti merupakan keselarasan atau keseimbangan antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Peran orang tua sebagai guru, penuntun, dan pemberi teladan menjadi sangat penting dalam pertumbuhan karakter. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya dan kemerdekaan orang lain. Kesimpulan dan refleksi. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang pertama, pembelajaran lebih sering teacher center dibanding student center. Yang kedua, sangat mengapresiasi siswa yang nilainya bagus dan ini memperhatikan penyebab siswa yang nilainya kurang bagus. Yang ketiga, seluruh siswa diberi tugas yang sama tanpa memberi kesempatan kebebasan berekspresi. Yang keempat, seluruh kelas diberikan metode pembelajaran yang sama. Dan yang terakhir, guru mengejar ketuntasan materi. Berikutnya adalah apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini. Yang pertama adalah sebagai guru kita adalah sebagai guru yang menuntun, yaitu berusaha untuk menerapkan student center dalam setiap pembelajaran. Kemudian berikutnya yaitu menerapkan merdeka belajar dan merdeka mengajar, yaitu dengan cara yang pertama, mengapresiasi hasil karya seluruh siswa sesuai dengan bakatnya masing-masing. Yang kedua, memberikan siswa kebebasan berekspresi dalam mengerjakan tugas ataupun proyek. Yang ketiga, melaksanakan metode pembelajaran yang kreatif menyesuaikan kondisi kelas. Kemudian yang keempat adalah mengutamakan proses pembentukan naskah. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan
dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di sini akan ada beberapa hal yang segera saya lakukan. Yang pertama adalah menjadi guru yang benar-benar menuntun, yaitu dengan memberikan kebebasan bagi siswa untuk belajar dari berbagai sumber. Yang kedua adalah dengan memberi reward atau memotivasi siswa supaya semakin semangat dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Yang ketiga adalah memperhatikan aspek kognitifnya, afektifnya, dan psikomotoriknya. Kemudian memahami karakteristik siswa dengan cara mengutamakan budi pekerti melalui pendidikan karakter dan penerapan profil Pancasila. Yang kelima adalah dengan menerapkan fun learning dalam setiap kali pembelajaran, yaitu dengan melakukan pembelajaran abad 21 di mana memberi kesempatan kepada anak untuk berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan berkolaborasi serta disertai dengan penerapan teknologi informasi dalam setiap pembelajaran yang bermanfaat kepada siswa. Terima kasih telah mendengarkan dan memperhatikan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Terima kasih, tetap semangat, dan salam guru.